Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas sedikit fikih munakahat dengan tema keabsahan sigot dalam pernikahan. Yuk simak teman-teman. Sigot yang dimaksud di sini adalah ucapan atau ijab qabul dalam suatu akad. Sigot pernikahan adalah perlambangan yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Akad nikah terdiri dari dua kata, yakni akad dan nikah. Akad yang berarti janji, perjanjian atau kontrak, sedangkan nikah yang berarti suatu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya dengan menggunakan sigot atau ijab qabul. Yang dimaksud ijab di sini yakni adalah pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk suatu hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridho dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas, jelas dan tidak bertele-tele. B. Syarat-syarat dalam ijab qabul. 1. Kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul harus sudah tamyiz. Para pelaksana ijab dan qabul, ba'i, wali, dan calon mempelai pria harus sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah kedua belah pihak bisa membedakan benar dan salah. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil, maka pernikahannya dinyatakan tidak sah. 2. Ijab qabul harus berada dalam satu majelis. Para ulama 4 mazhab sepakat ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad. Sehingga andaikan wali mengatakan, "Saya nikahkan kamu dengan putriku." Lalu mereka berpisah sebelum suami mengatakan, "Aku terima." Kemudian di majelis yang lain atau di tempat lain dia baru menyatakan fi menerima. Dia baru menyatakan menerima. Ijab qabul ini tidak sah. Dalam kurung al-fiqih ala al-mazahib al-arba'ah ayat 4 surat keempat ayat 16. Yang ketiga, lafadz ijab qabul harus bersambung. Jeda antara lafadz ijab qabul, ijab dengan qabul tidak harus satu nafas namun cukup bersambung dan bersegera dalam menyampaikan qabulnya. Dalam hal hukum al-fa'ur, yaitu apakah ijab qabul harus satu nafas dan tanpa ada jeda ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa segera bukan syarat selama masih dalam satu majelis. Namun jika salah satu sibuk melakukan di aktivitas lain yang memutus konteks pembicaraan, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dalam kurung al-fiqih ala al-mazahib al-arba'ah surat ke-6 ayat 16. Imam Ibnu Qudamah, ulama Hambali, apabila kalimat qabul tidak langsung disampaikan setelah ijab, akad tetap sah selama masih dalam satu majelis dan mereka tidak menyibukkan diri sehingga tidak lagi membicarakan akad karena hukum satu majelis adalah hukum yang sesuai konteks akad. Dalam kurung Al-Mughni surat ke-7 ayat 81. Syarat yang keempat yakni ijab dan qabul tidak diselingi dengan kata-kata lain. Jikalau ijab dan qabul dipisahkan dengan membaca basmalah dan hamdalah, semisal
si wali mengatakan, "Saya nikahkan kamu dan kawinkan kamu," si suami menjawab, "Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya terima." Maka ijab kabul yang seperti itulah dinyatakan tidak sah. Dan syarat yang kelima yakni ucapan kabul tidak menyalahi ijab. Semisal si wali menyatakan, "Saya nikahkan, kawinkan kamu dengan Fulanah binti Fulan dengan mahar 500.000 rupiah," dan si suami menjawab, "Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 800.000 rupiah. Maka yang seperti itulah dinyatakan tidak sah, karena qabul memuat hal yang lebih baik atau yang lebih berat nilainya dari yang dinyatakan pengijab, dengan syarat sang pengantin pria wajib memenuhi mahar yang diucapkannya. Syarat yang nomor 6 yakni kedua belah pihak harus saling mendengar lafaz ijab qabul. Syarat yang ketujuh, ucapan ijab qabul harus mutlak. Semisal pengijab menyatakan, "Aku kawinkan putriku dengan kamu," maka si penerima atau si suami menyatakan, "Saya terima." Maka ijab qabul yang seperti ini namanya bersifat mutlak, hukumnya menjadi sah. Dan syarat nomor 8 yaitu boleh menggunakan bahasa apapun. Yang dimaksud dengan boleh menggunakan bahasa apapun yakni meskipun itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang penting antara si wali dan si calon suami dapat mengerti antara bahasa tersebut. Yang syarat selanjutnya yakni syarat ke-9 atau syarat yang terakhir, yaitu menyebut nama pengantin. Karena di antara syarat sahnya nikah adalah adanya kejelasan masing-masing pengantin, seperti menyebut nama pengantin wanita atau dengan isyarat tunjukkan. Jika pengantin di tempat akad, misalnya seorang wali dari pengantin tersebut menyatakan, "Saya nikahkan kamu dengan anak ini," dengan isyarat tunjuk, maka hukumnya sah. Lafaz akad nikah, ijab, dan qabul. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila menggunakan bahasa atau kata-kata yang dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak. Biasanya tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata atau bahasa yang samar, karena sebagai bentuk pernyataan. Para ulama fikih juga sependapat bahwa dalam qabul boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun, tidak terikat dalam satu bahasa saja, asalkan dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak, yang menunjukkan rasa ridho dan setuju. Namun ada yang berpendapat bahwa lebih afdal menggunakan bahasa Arab. Dalam ijab harus menggunakan kata-kata nikah dan tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti ankahtuka dan zawajtuka. Yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Sekian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Hehehe, jangan salah kolom. Terima kasih. Wassalamualaikum.